Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah, NIM A710190095, semester 2, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang program STAK dengan linked list. Program STAK dengan linked list menggunakan bahasa C++. Yang dimaksud dengan STAK adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, STAK adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Dengan demikian, elemen terakhir yang disimpan dengan STAK menjadi elemen pertama yang diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan linked list atau list berlarut adalah salah satu struktur data dasar yang sangat fundamental dalam bidang ilmu komputer. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan program STAK dengan linked list. Pertama, kita harus menjelaskan atau menerangkan dan menjelaskan dan menerangkan algoritmanya terlebih dahulu. Pada awalnya kita dalam STAK kita menjelaskan struk atau STAK, kemudian struk STAK dijadikan menjadi sebuah tipe data. Di sini saya menjelaskan struk simpul yang digunakan pertama kali dalam menginputkan STAK dengan linked list. Biasanya di program STAK beberapa ada prototipe fungsi, diantaranya biasanya void clear, void print, void pop, dan void push. Kemudian masukkan ke fungsi main atau fungsi main. Ini termasuk dari 8 sampai dengan 18. Ini termasuk cara pendeklarasian. Kemudian masukkan perulangan, biasanya terdapat perulangan duel, tapi di sini tidak ada perulangan duel. Kemudian kita inputkan data yang ingin diinput nanti. Di sini saya akan menginputkan program STAK dengan linked list. Kemudian saya akan menginputkan NIM dan nama saya sendiri. Kemudian di sini ada fungsi pop atau intem tipe pop. Intem pertama kali yang dilakukan program adalah mengecek apakah STAK dalam kosong atau tidak. Di sini saya ini untuk mengecek apakah STAK tersebut kosong atau tidak. Tapi ini saya masukkan dengan kosong atau print F data kosong. Jika bernilai false, maka data pada posisi terdapat akan diambil dan kemudian nilai STAK baru, STAK top atau intem tipe pop. Dan selanjutnya diganti dengan salah satu di bawahnya, top sebelumnya. Setelah fungsi pop dijalankan, selanjutnya variabel ulang disetel dengan nilai Y, sehingga setelah memiliki menu pop atau program akan secara otomatis mengulangi proses tersebut, atau biasanya ada Y atau T. Jika Y itu ya mau mengulang program lagi, apabila T itu berarti tidak mengulang program lagi. Kemudian kita menginputkan jika input user pernyataan berada di dalam kondisi kedua dijalankan saat pernyataan kondisi tercetak string. Ini sama dengan 0. Data yang telah diinputkan disimpan dalam memori dan digunakan untuk pemanggilan fungsi data nanti. Dan terdapat fungsi push. Pertama kali digunakan adalah STAK dalam keadaan penuh.
tetapi kemudian kita tampilkan ujung yang memiliki menu pilihan, yaitu 1 push, pop, dan tampilan stack. Pilih nomor, kemudian switch pilih. Case pertama, kita menjelaskan atau mendeklarasikan pemasukan data terlebih dahulu. Case kedua, kita menjelaskan pop. Case ketiga, kita menampilkan dari data pop tersebut. Dan yang terakhir, kita menjalankan fungsi dari variabel tersebut. Bila kita ingin mengulang program tersebut, maka kita harus menekan Y. Bila kita tidak menyebutkan atau mengulang dari program tersebut, kita pilih T atau tidak. Kemudian setelah kita menginputkan semua data yang ingin kita program, kemudian kita jalankan program tersebut. Apakah program tersebut bisa dijalankan atau tidak? Berarti ini termasuk program bisa dijalankan. Apabila terus pertama kan udah terdapat name, nama, menu pilihan sesuai kita masukkan tadi, 1 push, pop, dan tampilan stack. Apabila kita milih nomor 1, terus kita enter, terus masukkan data, berarti masukkan data berarti kecuali 0, kita akan memasukkan 2, maka muncul lagi atau ya atau tidak. Apabila kita pilih ya, maka kita lanjut program lagi, enter. Terus kita jalankan untuk poin yang kedua atau pop. Pilih menu yang kedua, kita data kosong, karena data yang kita masukkan tadi adalah 0 atau kosong. Terus apabila kita milih iya, maka program berjalan lagi. Terus kita jalankan program yang ketiga atau tampilan stack. Kita jalankan data simpul. Ini termasuk data yang kita masukkan adalah data simpul. Apabila kita milih tidak, maka langsung tidak akan kembali ke program awalnya tadi. Dari itu merupakan penjelasan cara memprogram, cara menjelaskan atau cara memprogram stack dengan linked list. Ini adalah hasil outputan atau hasil programan yang kita lakukan tadi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.